Baik Bapak dosen dan teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang masyarakat madani. Nah, di sini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama, pengertian masyarakat madani, yang kedua, sejarah singkat masyarakat madani, dan yang ketiga, karakteristik masyarakat madani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari istilah civil society yang berarti masyarakat sipil. Konsep ini awalnya digunakan oleh Cicero dan dikembangkan oleh pemikir seperti Montesquieu dan Rousseau untuk menantang kekuasaan monarki dan gereja. Masyarakat madani mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Secara bahasa, madani berarti beradab dan sipil. Ini mencerminkan masyarakat modern yang menghargai kebebasan dan keberagaman, tetap mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Masyarakat madani mendorong partisipasi rakyat dan penegakan hukum untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan demokratis. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat masyarakat madani. Konsep masyarakat madani diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim sebagai terjemahan dari civil society. Secara historis, ide ini muncul sejak zaman Aristoteles pada abad ke-17 dan 18. Gagasan ini berkembang di barat karena perubahan sosial besar. Masyarakat madani menjadi sistem sosial ideal yang berlandaskan keadilan, partisipasi warga, dan supremasi hukum. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor timbulnya masyarakat madani. Yang pertama, adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat agar patuh dan taat pada penguasa. Yang kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan baik dibandingkan dengan penguasa atau pemerintah. Yang ketiga, adanya usaha untuk membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini menyulitkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat karena kurangnya ruang publik yang setara. Munculnya isu civil society di barat adalah respon terhadap pemerintahan otoriter yang membatasi warganya. Masyarakat menuntut kebebasan untuk mengembangkan diri di luar struktur pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani. Dari berbagai paparan mengenai wacana civil society atau masyarakat madani, baik secara teoritis atau definitif maupun praktis, sebagaimana diterapkan di negara-negara barat, serta konsep kenegaraan yang dipraktikkan oleh Rasulullah di Madinah, dan ditambah dengan adanya pengamatan terhadap fenomena sosial yang berkembang baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang tidak menempatkan masyarakat sipil itu sebagai pilar utama sehingga berujung kepada ketidakadilan, sehingga dapat dirumuskan bahwa karakteristik masyarakat madani itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada free public sphere, di mana ini itu merupakan ciri utama dari masyarakat madani. Ini itu menjamin kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan juga bisa berekspresi. Nah, dalam masyarakat madani ini juga terbentuk adanya ruang publik yang terbuka untuk dialog dan partisipasi warga secara aktif guna untuk dapat mendorong terciptanya kehidupan sosial yang demokratis dan inklusif. Yang kedua itu ada karakteristik demokrasi. Nah, masyarakat madani itu menjunjung tinggi prinsip demokrasi, di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Setiap warga negara didorong untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu mencerminkan kehendak dan kepentingan bersama. Yang ketiga itu karakteristik toleransi. Toleransi itu menjadi landasan penting dalam masyarakat madani yang tercermin dari sikap saling menghargai antar perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga perbedaan antar identitas. Dengan menjunjung tinggi nilai ini,
dapat tercipta harmoni sosial melalui sikap saling pengertian dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Nah, baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari karakteristik pada masyarakat Madani. Nah, yang keempat adalah multikulturalisme. Nah, teman-teman, masyarakat multikulturalisme ini merupakan masyarakat yang tersusun oleh keagamaan, etnik, budaya, dan juga agama. Nah, menurut Abnul Afif, menegarai bahwa hal-hal yang sering muncul pada masyarakat multikultural ini adalah adanya kecenderungan di antara masing-masing suku bangsa. Nah, untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui cara-cara yang spesifik seolah-olah satu dengan lainnya tidak berhubungan atau tidak berketerkaitan. Nah, jika kondisi ini ditampilkan secara inklusif tanpa adanya kesesuaian untuk saling mengakui dan menghargai, maka persaingan dan konflik sosial akan menjadi ancaman yang serius pada praktik komunikasi antar budaya atau multikultural, karena batas-batas kebangsaan menjadi semakin nampak. Nah, kondisi ini seperti suku mayoritas akan semakin mendominasi terhadap suku-suku minoritas melalui tindakan-tindakan yang diskriminatif. Dan yang kelima adalah pluralisme. Nah, pluralitas agama dalam konteks masyarakat Indonesia ini adalah realitas. Agama adalah hakikat manusia Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa dengan latar belakang yang beragam, dihuni oleh sekitar 210 juta penduduk dengan afiliasi agama yang berbeda-beda. Nah, hampir semua agama besar di dunia tumbuh dan berkembang di negara ini dengan konteks historis yang berbeda-beda, karena pluralisme agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif transformatif, dan bukan potensi diskriminatif yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Nah, teman-teman, berangkat dari pemikiran praktik tersebut dapat dipahami bahwa ketika di Madinah tersebut dapat kita pahami bahwa pluralisme merupakan pandangan yang meyakini akan banyak dan beragamnya hakikat realitas kehidupan, termasuk realitas keagamaan manusia. Nah, sedangkan pluralisme agama ini adalah paham kemajemukan yang melihatnya sebagai suatu kenyataan yang bersifat positif dan sebagai keharusan bagi keselamatan umat manusia. Karakteristik yang keenam atau yang terakhir adalah keadilan sosial atau social justice. Nah, keadilan sosial ini merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh masyarakat Madani. Nah, keadilan sosial yang dimaksud di sini adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini berarti tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Nah, secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam masyarakat atau pemerintah. Jadi baik, kesimpulannya masyarakat Madani yang berakar pada konsep Cilvi Skuntiri Barat dan model masyarakat Madani dalam Islam adalah komunikasi sosial yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi, ditandai dengan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, multikulturalisme, dan pluralisme, dan keadilan sosial. Masyarakat Madani berperan sebagai model ideal bagi pemerintah yang baik, di mana masyarakat aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta muncul sebagai respons terhadap demonstrasi politik yang membatasi kebebasan individu. Sekian dan terima kasih.